Holas! Selamat datang di Hita Patak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Patak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua. Pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli. Na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan. Damang dohot dainang. Iboto dohot hahanggi. Dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipatorya mahita. Asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Tata cara melamar gadis Batak. Beragam suku yang ada di Indonesia, semakin beragam pula adat serta istiadat soal melamar di tiap daerah. Bisa dibilang, rata-rata adat soal melamar di Indonesia itu cukup panjang dan ribet. Nah, cara melamar di adat Batak ini misalnya, ada banyak proses yang kamu lalui agar lamaranmu bisa diterima oleh pihak wanita. Kelihatannya memang ribet, tapi saat dilalui jadinya menarik dan layak. Tidak percaya? Mari kita simak tata cara melamar sesuai adat Batak di bawah ini. Untuk kamu ketahui, proses melamar di adat Batak itu sebenarnya berbeda-beda, karena memang suku Batak sendiri beraneka ragam. Ada Batak Toba, Batak Karo, dan lainnya. Di sini akan mengambil tata cara yang paling lazim dan banyak digunakan. Yang pertama, marhori-hori dinding. Tahapan ini adalah awal mula tradisi melamar di suku Batak. Buat kamu yang sudah merasa pas dengan pasanganmu yang orang Batak, maka kamu wajib melalui tahapan ini sebelum resmi mempersuntingnya. Marhori-hori dinding ini sebenarnya adalah tahapan kamu sebagai pria meminta seorang wanita untuk dijadikan istri kepada orang tua si gadis. Jika orang tua gadismu sudah memberikan lampu hijau, maka kamu bisa masuk ke tahapan meminang dengan mengutus orang kepercayaan keluargamu untuk membicarakan tahapan lebih lanjut seperti kapan dan di mana pernikahan adat akan digelar. Untuk kamu ketahui, saat itu juga biasanya akan dibicarakan soal mahar, sinamot, atau mas kawin yang wajib diserahkan ke wanitamu. Nah, sinamot ini dulunya dianggap jadi semacam uang beli sebagai ganti kepada orang tua gadismu yang telah membesarkan dan menghidupinya hingga kini. Namun, seiring berkembangnya zaman, sinamot jadi semacam simbol saja sekarang. Yang kedua, marhusib. Marhusib ini bisa dibilang tahap lamaran resmi dalam adat Batak. Jadi, kamu wajib membawa keluarga besarmu dan hantaran berupa pinahan lobu atau babi, atau juga bisa diganti sapi. Nah, mempelai wanita biasanya akan menyiapkan deke atau ikan mas arsik sebagai tanda siap menerima kedatangan keluarga besar calon menantu. Layaknya acara lamaran, pada saat marhusib, kedua keluarga besar duduk berhadapan dan diwakilkan oleh Raja Parhata. Raja Parhata masing-masing dari pihakmu dan pihak gadis akan saling berbalasan pantun sebagai tanda mulainya prosesi lamaran. Jika sudah, kedua keluarga besar akan mencapai kesepakatan. Maka kamu dan dia akan dipertemukan. Sebagai tanda, kamu biasanya akan diberikan uang ingot-ingot yang diletakkan di atas beras. Uang ini sebagai tanda pengingat untuk pesta adat berikutnya. Yang ketiga, martupol. Kalau dua proses tadi telah mulus dilaksanakan, maka kamu berhak masuk ke tahapan martupol.
Di tahapan ini, kamu akan bertukar cincin dengan calon pasangan di tempat ibadah atau di lembaga agama. Jangan lupa, ketika memasuki tahapan ini, kamu wajib menghadirkan saksi untuk menandatangani perjanjian pranikah. Di tahapan ini, lembaga agama yang mengesahkan hubunganmu akan memberi pernyataan adakah pihak yang tidak setuju dengan pernikahan. Jika ada, maka bisa jadi semua prosesi lamaran dan pernikahan akan dibatalkan. Yang keempat, Martonggo Raja. Prosesi ini dilakukan sesaat setelah proses martupol. Jadi, kedua belah pihak wajib bertemu untuk membicarakan persiapan pernikahan. Karena pernikahan sesuai adat Batak itu akbar, jadi persiapannya memang akan ribet dan panjang. Maka, bersiaplah untuk pusing saat sudah memasuki tahapan ini. Yang kelima, Ulaun Unjuk. Ini adalah proses atau tahapan puncak dari adat Batak. Diawali dengan acara pemberkatan, ditutup dengan pemberian ulos ketika acara adat. Ulaun unjuk biasanya memakan waktu yang cukup panjang. Kamu wajib menyiapkan staminamu saat acara ini. Soalnya, hal ini dilakukan dari pagi sampai malam menjelang. Untuk kamu ketahui, acara penting pada prosesi ini adalah penyerahan ulos. Karena ulos itu diartikan sebagai saluran berkat. Maka jangan kaget kalau hampir semua keluarga besar dari kedua pihak akan mendapat ulos. Selain itu, semua keluarga besar dari kedua belah pihak juga wajib duduk di pelaminan. Mulai kakek, nenek, paman, dan saudara laki-laki yang sudah menikah wajib duduk di pelaminan dan disalami semuanya. Kekerabatannya akan terasa sangat kental. Meski bisa dibilang ribet, tapi melamar gadis Batak itu sangat layak banget. Karena sekalinya kamu lolos melalui prosesi di atas, maka kamu resmi jadi keluarga besar dari calon pasanganmu. Itulah tata cara melamar gadis Batak. Ribet, tapi worth it kok. Pauk-pauk kudali mah pago-pago taruli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi molati madihamu nani haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mula dong pinahurang ba masipatuream mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sobatakon.